Banyak orang yang bertanya apakah saya harus mengikuti kompetisi Brazilian Jiu-Jitsu untuk menjadi jago di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan jawaban saya 100% adalah no. Anda tidak harus mengikuti kompetisi di Brazilian Jiu-Jitsu untuk menjadi jago. Tetapi apakah yang namanya kompetisi ada manfaatnya? Kita lihat kalau Anda mengikuti channel kita belum lama ini mengikuti sebuah kompetisi di kota Semarang. Dan kita mengirimkan 8 orang yang mendapatkan medal dari 5 orang. Hasil yang menurut saya cukup oke untuk sebuah tim yang bukan full fighting team. Bukan tim yang fokusnya adalah di kompetisi. Dan dari sana banyak orang yang menanyakan apakah saya harus ikut yang namanya kompetisi supaya saya menjadi jago. Menurut saya itu pertanyaan yang kebalik. Kalau Anda mengikuti kompetisi jadi jago, saya jamin Anda nggak jadi jago kok karena kompetisi. No, definitely yang namanya kompetisi tidak membuat Anda jago. Tetapi kalau Anda memang jago dan Anda mengikuti kompetisi, maka peluang Anda untuk menang di kompetisi tersebut semakin besar. Apa plus dan minusnya Anda mengikuti sebuah kompetisi di Brazilian Jiu-Jitsu? Ada banyak hal yang harus kita lihat di sini. Jadi kalau kita ngomong sebuah tim di tempat kita, seperti di tempat saya di Shaka BJJ Academy, saya boleh berkata 95% orang yang ikut di dalam tim kita bukanlah kompetitor. No, mereka adalah orang-orang biasa. Mereka adalah yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, mereka yang sudah bekerja full timer seperti saya juga seorang kerjaan full timer. Dan dari berbagai macam background lain-lain yang mereka suka untuk belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi bukan full team competitor. No, tetapi dari orang-orang tersebut ada sebagian orang yang memang punya semangat untuk compete, punya jiwa kompetisi yang tinggi, ya mereka ikut kompetisi. And it's very okay. Saya memfasilitasi mereka yang memang mau kompetisi untuk berkompetisi. Tetapi yang tidak, terus bagaimana? Apakah kalau saya tidak jadi kompetitor, saya nggak jadi jago di Brazilian Jiu-Jitsu? Jawabannya adalah 100% tidak. Jadi yang namanya kompetisi itu menurut saya adalah sesuatu yang opsional. Bisa iya, bisa enggak. Anda mau ikut, baik. Anda enggak ikut, tetap Anda juga tetap baik. Tidak ada masalah. Anda Brazilian Jiu-Jitsu dari awal mulanya Brazilian Jiu-Jitsu ada, itu juga bukanlah sebuah olahraga yang dipertandingkan. Tetapi perlahan-lahan berjalannya waktu yang namanya BJJ menjadi olahraga yang dipertandingkan. Sesuatu yang dipertandingkan itu selalu akan menjadi plus atau minus, ya kan. Pada awalnya yang namanya BJJ ada itu adalah untuk bela diri. Bela diri lain di dunia saat ini yang kita lihat ada banyak pertandingannya. Pada mulanya mereka adalah sesuatu skill bela diri yang tidak dapat dipertandingkan seharusnya. Kenapa? Karena akan beresiko. Beresiko apa? Beresiko cedera, beresiko yang lebih fatal sekalipun bisa terjadi saat ada sebuah pertandingan. Nah, kalau kita ngomongkan di Brazilian Jiu-Jitsu sekarang, ada nggak sih keuntungannya kita ikut sebuah pertandingan? Banyak hal yang bisa Anda pelajari kalau Anda mengikuti pertandingan. Hal yang pertama yang kita lihat adalah pasti Anda akan lebih fokus dalam berlatih. Kenapa lebih fokus? Karena Anda punya goals, Anda punya pertandingan. Sekarang bulan September, Anda punya pertandingan yang mau Anda ikuti di bulan November. Maka 100% saya yakin Anda dalam tempo 2 bulan ini Anda pasti akan lebih rajin datang latihan. Pasti. Kalau biasanya Anda cuma datang seminggu 2 kali, Anda bisa datang lebih dari 2, 3 kali, 4 kali, bahkan mungkin bisa 5 kali dalam 1 minggu. Kenapa? Karena Anda punya goals, Anda punya target. Saya bulan November mau ikut pertandingan. Saya nggak boleh malu-maluin nih. Saya mau ikut pertandingan, saya kepingin menang, maka saya harus berusaha ekstra. Saya harus lebih punya latihan yang lebih banyak. Saya harus mempersiapkan diri saya belajar lebih banyak. Dan sebagainya. Karena Anda punya goals, maka Anda punya semangat, Anda punya niat untuk Anda melakukan usaha-usaha ekstra. Ini nggak akan Anda dapatkan kalau Anda hanya latihan biasa. Bukan itu jelek, no. Tetapi karena Anda nggak ada ekstra push, ya Anda ya seminggu cuman melakukan itu paling seminggu 2 kali paling. Minggu sekali, 2 kali, 3 kali mungkin. Tapi Anda punya ekstra goals, Anda pasti akan berlatih lebih keras. Karena berlatih lebih banyak, otomatis Anda menjadi lebih jago dari teman-teman Anda yang cuma latihan seminggu 2 kali misalkan. Itu fakta lapangan. BJJ itu kita ngomong namanya mat time. Mat time itu berarti waktu yang Anda habiskan untuk Anda latihan. Orang yang latihan seminggu sekali dengan orang yang latihan seminggu 3 kali hasilnya akan berbeda. Orang yang latihan seminggu 2 kali dengan orang yang latihan seminggu 4 kali tentu hasilnya akan berbeda. Tetapi
Tidak ada paksaan di sini. Semua orang punya waktu limitnya masing-masing. Yang bekerja full time, ya Anda nggak bisa dong harus latihan seminggu 5 kali, ya belum tentu bisa. Anda yang mungkin masih punya waktu luang, ya Anda punya waktu bisa latihan lebih banyak, Anda latihan lebih banyak. Tetapi kalau Anda memang mau mengikuti sebuah pertandingan misalkan, Anda pasti akan mengatur waktu Anda sedemikian rupa sehingga Anda bisa berlatih lebih banyak. Anda bisa nonton video mungkin, Anda bisa nonton YouTube mungkin, Anda latihan ngajak teman Anda, datang ke rumah, saya punya matras di rumah, latihan di rumah yuk hari Minggu misalkan. Anda pasti akan meluangkan waktu ekstra. That's for sure. Dan kelebihan lain yang Anda lihat dari orang-orang yang akan compete ataupun orang-orang yang sudah pernah compete, apapun hasilnya, menang atau kalah, orang-orang yang sudah pernah compete itu punya mental yang lebih kuat daripada orang-orang yang belum pernah compete. Kenapa? Kalau Anda belum pernah compete, Anda selama ini hanya rolling dengan orang-orang dalam tim Anda, dalam grup Anda, di kelas ketemunya ya si A, si B, si C yang sudah Anda pahami gamenya. Anda tidak terlalu ada satu mental pressure karena Anda berlatih dengan teman Anda sendiri. Anda ngetap oke, Anda ngetapkan dia juga oke. Tidak ada pressure, tidak ada hadiahnya juga ya kan. Anda di tempat latihan, kenapa kita selalu ngomong yang terjadi di tempat latihan itu gak usah diinget-inget. Kenapa? Karena nggak ada hadiahnya. Toh Anda ngetapin si A, si B, si C juga nggak ada yang inget kok. Minggu depan udah nggak ada yang inget. Saya sendiri kalau kita ngomong di kelas, saya ini sudah berkali-kali ditapkan sama murid saya, and it's okay. Nggak ada yang inget juga kok siapa yang pernah ngetapin saya. Saya juga udah nggak inget saya ngetapin siapa di kelas ya kan. Tetapi kalau Anda mau pertandingan, Anda berhadapan dengan orang yang Anda nggak kenal. Anda nggak kenal lawan Anda ini siapa, nggak tahu dari klub mana, nggak tahu. Bahkan seringkali pada waktu hari H baru Anda tahu, oh saya ketemu sama si X. Yang saya juga nggak kenal sama dia. Dan mau nggak mau ya Anda harus ketemu sama dia, slap, bump, roll. Ya Anda fight dengan dia dalam tempo waktu yang disediakan oleh panitia. That's it. Anda punya mental yang ekstra karena Anda terbiasa bertemu dengan orang-orang yang nggak pernah Anda temui. Anda berrolling, Anda sparring kan? Yang namanya pertandingan kan sparring dengan orang yang Anda nggak kenal, dengan gaya bermain yang berbeda dengan yang Anda tahu. Anda nggak tahu nih orang ini mainnya guard atau dia main top, dia jago bantingan atau enggak. You don't know anything about it. Anda yang tahu cuman saya ketemu, ya udah hadapin aja ya kan. Saya menang, baik. Saya kalah, baik. That's it. Anda punya mental yang let's go. Ketemu siapapun, let's go. Anda sudah nggak pikir-pikir, waduh orang ini jago nggak ya. Anda kok punya pikiran seperti itu, susah untuk menang. Kenapa? Karena Anda banyak berpikir. Akhirnya banyak berpikir, gerakannya jadi lambat, actionnya jadi nggak berani action dan sebagainya ya. Akhirnya banyak kalahnya. Jadi kalau Anda mengikuti apa yang saya ngomong tadi, sebetulnya pertandingan tidak membuat orang jago. Ikut di pertandingan ikut tidak membuat Anda menjadi jago. No, tetapi waktu selama Anda mempersiapkan untuk Anda ikut pertandingan itu yang membuat Anda jadi jago. Ya, saya ngomong kalau Anda akhirnya biasanya cuma seminggu 2 kali, sekarang Anda meluangkan seminggu 4 kali. Anda yang dulu latihannya rasa-rasen, sekarang Anda niat. Yang dulu Anda nggak pernah mau, let's say orang-orang yang nggak pernah fitness karena Anda, saya mau pertandingan, musuh saya kuat-kuat nih, kayaknya saya harus mulai latihan beban, mulai bench press, push up, pull up dan sebagainya. Anda biasanya nggak pernah lari, Anda lari. Anda dulu makannya makan sembarang, sekarang Anda, saya harus ikut di pertandingan ini, weight saya nggak boleh overweight, saya harus mengatur makan saya. Otomatis hal-hal seperti itu yang membuat Anda menjadi jago. Dan sebelum saya melanjutkan, kalau Anda suka dengan apa yang saya sampaikan tadi, Anda bisa klik like dan subscribe di bawah. Bantu channel ini berkembang lebih besar lagi. Oke guys, lalu kalau kita ngomong itu yang plus-plusnya, ada nggak sih minusnya kalau Anda ikut pertandingan? Banyak juga. Yang pertama, kalau saya boleh ngomong, karena Anda mau ikut pertandingan, otomatis Anda selalu akan melakukan sesuatunya dengan ekstra, lebih. Yang mungkin dulu Anda nggak pernah angkat beban, sekarang Anda fokus angkat beban. Yang mungkin Anda latihan cuman ya tadi, saya ngomong cuma 2 kali, jadi 4 kali, 5 kali. Otomatis yang namanya badan itu mempunyai tension yang lebih daripada sebelum-sebelumnya. Kalau ini dilakukan secara berlebihan, yang pertama bisa terjadi yang namanya overtrain.
Kalau terjadi yang namanya overtrain, itu performa Anda bukan jadi tambah bagus, tetapi performanya malah turun. Ini harus dipahami. Jadi kalau Anda latihan untuk persiapan pertandingan, jangan sampai Anda overtrain, karena itu akan membuat performa Anda makin turun, bukan makin bagus. Yang berikutnya, ada chance yang lebih besar kalau untuk Anda cedera. Chance-nya lebih besar. Iya, kenapa? Yang pertama, badan Anda sudah overtrain. Badan Anda kondisinya bukan tambah kuat, terkadang jadi tambah lemah. Otot-ototnya semakin capek, sendi-sendi Anda semakin capek. Itu rawan terjadi yang namanya cedera. Apalagi kalau Anda sudah karena sedang mau pertandingan, sparringnya akhirnya semakin apa? Semakin galak. Nah, orang kalau mau pertandingan biasanya sparringnya semakin galak. Apalagi kalau sparring sama-sama teman yang sama-sama mau compete, sparringnya semakin galak. Kalau sparringnya semakin galak, ada resiko lebih tinggi untuk terjadinya cedera. Oke, yang biasanya ngambilnya kecepatannya 50%, sekarang karena mau pertandingan jadi 80% tiba-tiba ya, ngambil ambatnya lebih cepat, temennya belum sempat narik, belum sempat ngetap sudah kena akhirnya ya bisa jadi cedera. Ataupun yang sisi lain kadang-kadang karena mau ngotot, wah saya enggak boleh gampang-gampang kena ambar, saya harus ngotot, akhirnya berontak, yang satunya juga nariknya lebih kenceng, mungkin terjadi cedera. Jadi harus pahami saat Anda berlatih untuk pertandingan, berlatih dengan aman. Berlatih dengan aman, bukan berarti berlatihnya lemah. No, berlatihnya tidak boleh lemah. Berlatihnya harus intens juga, tetapi perhatikan jangan sampai cedera. Kalau sampai cedera, itu konyol sebetulnya. Sangat amat disayangkan kalau Anda cedera menjelang pertandingan. Saya dulu punya teman yang cedera di malam sebelum pertandingan, konyol banget sebetulnya. Jadi malam sebelum pertandingan kerasa masih ada waktu, masih mau nyoba latihan lagi di malam sebelum pertandingan, akhirnya malah cedera di malam sebelum pertandingan. Sangat amat disayangkan karena ya sia-sia, persiapannya disia-sia karena malamnya cedera, besok lagi nggak bisa pertandingan. Sangat disayangkan sebetulnya. Oke, jaga restnya harus cukup, makannya harus cukup, intensitasnya juga secukupnya, jangan terlalu tinggi sekali karena itu rawan terjadi cedera. Kalau Anda nonton di YouTube misalkan, wah orang tapi kan di klub-klub yang lain kalau latihannya ekstrim. Ya itu kan sebagian kecil dari fase-fase mereka berlatih. Realitanya nggak setiap hari juga mereka latihannya seperti yang Anda tonton di highlight di YouTube. Kalau Anda ngikutin itu seperti itu tiap hari, ya nggak sampai sebulan badan Anda hancur badan Anda. Oke, apalagi kalau Anda bukan full time atlet, dalam artian Anda bekerja, Anda siang bekerja, Anda siangnya sekolah sampai dari pagi sampai siang sekolah, ya kan, masih ada tugas dari kantor, masih ada ulangan-ulangan yang Anda harus siapkan, ya Anda restnya kurang, ya akhirnya sakit malah, nggak ada gunanya hal seperti itu. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan mengenai kompetitor dan bukan kompetitor. Sekali lagi, bukan kompetisinya yang membuat Anda menjadi jago, tetapi persiapan Anda untuk compete itu yang membuat Anda jago. Dan saran saya, kalau Anda memang suka dengan namanya Brazilian Jiu-Jitsu, dan ini long term goals, bukan goals jangka pendek. Tahun ini saya harus jadi juara. Oh, long term goals. Nggak ada nyuruh Anda jadi juara. Tetapi menurut saya alangkah baiknya kalau Anda memang interest untuk belajar Brazilian Jiu-Jitsu lebih lanjut, Anda harus ikut yang namanya kompetisi at least satu kali seumur hidup. Karena apa? Kalau Anda sudah pernah merasakan yang namanya pertandingan itu adalah satu pengalaman ekstra. Pengalaman yang nggak bisa dibeli dengan uang. Menang kalah nggak ada masalah, pengalamannya Anda punya pengalaman. Oh, yang seperti ini yang namanya pertandingan, persiapannya seperti ini, groginya seperti ini, capeknya seperti ini. Itu hal-hal yang tidak bisa dibeli oleh uang. Menang kalah tidak ada masalah, tetapi Anda punya pengalaman yang ekstra. Itu akan membuat pengalaman Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu jadi jauh lebih komplit. Oke guys, hope it helps menjelaskan mengenai pertandingan, mengenai kompetisi, apakah ada manfaatnya atau tidak untuk Anda, apakah kompetisi membuat Anda jadi jago. Ya tadi yang saya sampaikan tadi. Oke, semoga itu bisa membantu. Hope it helps. Keep on training and see you all on the mats. Os.